Namanya kita usaha, kita harus benar-benar mempunyai kemauan yang kuat. Walaupun seperti apapun gangguan ataupun masalah yang kita hadapi, tetap kita harus bisa mengembangkan usaha ini sampai berhasil. Nama saya Adi Irwansyah, pemilik Mina Fish Farm Ciganjur. Pertama kami kuliah di Universitas Penerbangan di Bandung tahun 99, kerja sempat di perusahaan penerbangan swasta. Kemudian karena terjadinya krisis moneter, kami dirumahkan. Waktu itu kami tinggal di Tebet tanpa sengaja, punya akuarium kecil ukuran 60 x 30, dikasih cupang oleh teman sepasang. Kemudian saya tetaskan, saya telurkan, setiap hari mencari kutu air. Gitu. Setelah makin lama makin besar, kemudian saya berpikir bagaimana untuk mencari botol-botol aqua gitu, untuk memisahkan anak-anak ikan. Setiap minggu main bola di Kuningan, kemudian saya mencari botol-botol aqua, saya pasangin satu-satu sampai besar. Setelah itu kami berpikir bagaimana pemasarannya gitu. Akhirnya kami punya masalah, cara pemasarannya gimana, saya cari-cari, saya pernah ke Ciganjur, akhirnya saya main ke Ciganjur. Dari harga yang mungkin murah waktu itu 500 perak, ikan diborong semua habis. Kemudian saya waktu itu masih bujangan istilahnya, belum mempunyai tanggungan. Setiap hari ada pesanan ikan ke Tebet saya bawain gitu. Tapi setiap hari saya kadang-kadang main ke Ciganjur ya, untuk mencari pengalaman budidaya. Kemudian kami disuruh oleh orang untuk membuat kolam, buat rumah gitu. Sampai ke situ kami belajar, kemudian cari ada lahan kosong, kemudian kami kelola. Akhirnya saya tidak punya modal, saya berpikir, gimana cari modal gitu. Akhirnya dapat modal dipinjemin waktu itu dari kelurahan sekitar 2.500.000. Karena pengalaman saya membuat kolam waktu itu, akhirnya saya buat sendiri. Setelah kolam sudah menjadi, kemudian saya bermain pertama kali itu gurame. Dari beli gurame sarang dari telur, kemudian kita jual ukuran-ukuran nguku, kita jual biasa ke Bogor, ke Parung gitu. Kemudian kita ajak teman-teman di sini untuk budidaya gurame, yang hasilnya pun alhamdulillah istilahnya gitu permintaan. Untuk mengembangkan usahanya lagi, kami berpikir bagaimana cara-cara yang kemasannya lebih luas lagi. Usaha ini saya sudah berjalan sekitar 20 tahun, yang mungkin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita alami, mungkin dari kematian ikan, terus ada konsumen atau pedagang yang ngambil ikan tidak pernah bayar. Itu semua ada aja masalah untuk menghadapi suatu usaha. Tapi kita di situ namanya kita usaha, kita harus benar-benar mempunyai kemauan yang kuat. Walaupun seperti apapun gangguan ataupun masalah yang kita hadapi, tetap kita harus bisa mengembangkan usaha ini sampai berhasil. Nah, terus pertama kali kami main itu ikan hias. Ikan hias juga pacarannya bagus. Kemudian ikan konsumsi, terus sampai pembenihan. Saya saat ini terakhir saya pengen pembenihan, karena pembenihan ini bisa langsung ke konsumen. Semua ikan pada dasarnya sih laku semua ikan istilahnya itu, tapi ada masing-masing di sini punya spesialis. Misalnya saya punya spesialis gurame gitu. Kalau ikan yang lain itu hanya sebagai pendukung.
bisa juga, tapi yang biasanya yang untuk konsumen langsung biasa lele. Lele kadang-kadang kalau misalnya kekurangan kita ngambil di luar. Kalau misalnya kita membutuhkan sendiri, kita ternak sendiri, budidaya sendiri. Kelebihannya dari tempat kami, pertama kita menjaga kualitas ikan. Kedua, kita kalau sebelum ikan itu diambil oleh konsumen langsung, kita harus adanya karantina untuk menjaga kualitas ikan ini menjadi baik. Harapannya ke depan saya pengen bahwa banyak masyarakat yang suka tentang akan budidaya ikan. Kedua, terus bagaimana orang senang untuk mengkonsumsi ikan, karena ikan ini harus sesuai dengan standar CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Karena kita harus paham cara budidaya ikan baik, karena ada sesuatu yang biar ikan ini menjadi baik. Misalnya cara perawatannya, cara pengasih pakannya, atau cara pengobatannya, itu ada standarnya. Karena ikan konsumsi ini harus sesuai dengan standar. Karena kalau kita obati dengan bahan-bahan kimia yang tidak adanya CBIB, maka nanti akan mempengaruhi ke yang konsumsi. Tip-tip untuk pembudidaya pemula, pertama kita harus ada kemauan yang keras. Modal nomor sekian, yang penting ada kemauan. Kedua, kita harus mempelajari karakter ikan itu sendiri, karena setiap ikan itu mempunyai karakter yang berbeda. Ketika ada keseriusan istilahnya untuk budidaya, nanti harus keseimbangan antara budidaya dengan pemasaran. Tanpa budidaya, pemasaran pun nonsen istilah. Kita kadang-kadang berpikir, wah bagaimana pemasarannya gitu ya. Sekarang kita budidayakan dulu, nanti setelah berjalan kita akan ketemukan masalah-masalah. Nah, masalah itu yang nanti kita harus hadapi, nanti sampai ketemu pemasarannya sendiri. Kadang-kadang kalau kita pemasaran tanpa ada budidaya tidak akan berjalan. Begitu juga sebaliknya, budidaya tanpa pemasaran itu juga tidak akan berjalan. Jadi antara budidaya dan pemasarannya harus seimbang. Alhamdulillah ya, saya utamakan kualitas ikan yang ada di sini, bibitnya itu berkualitas baik. Kemudian juga dengan harga yang relatif cukup murah. Nah, setelah itu juga saya pelanggan lama, jadi ke teman-teman pun saya selalu kasih informasi untuk membeli ikan itu ada di tempat Pak Irwansyah.